Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cupang X Official. Oke, ya kali ini kita akan sharing sebuah indikator untuk MT4 ya, yang bernama Kaufman Adaptive Moving Average ya. Jadi dari namanya aja udah tahu ya kalau ini berbasis moving average. Cuman dia menurut saya sih lebih enak ya kalau mau buat scalpingan di time frame jangan M1 ya, di M15 ya kalau hasil coba-coba saya ya. Menurut saya minimal ya di M15. Oke, langsung aja kita masuk ke instalasinya. Nanti juga akan kita bahas menurut saya gimana sih waktu entry ya. Kita hanya waktu entry aja karena waktu exit bisa pakai puncak tertinggi yang sebelumnya, atau begitu muncul sinyal sell ya, begitu muncul perkiraan sell kita langsung close buy, ataupun juga sebaliknya ya, begitu muncul sinyal buy kita close yang sell ya. Kita sekarang masuk ke instalasi dulu. Oke, seperti biasa ini gampang banget. Kalau IX4 kita cukup copy, lalu buka MT4 nya ke file, open data folder. Oke, lalu ke folder MQL4, masuk ke indicators ya, paste di situ ya. Ini ya, Kaufman Adaptive Moving Average. Nah, sebelum bisa dipergunakan di MT4 ini, kita refresh dulu ya di jendela navigator, klik kanan dan refresh. Oke, lalu kita cari di K ya, yang depannya K ya, Kaufman. Oke, ini ya. Nah, kita mulai mencari pair yang bisa kita pakai, tentunya yang spreadnya rendah. Kalau bisa 5 ya 5, kalau nggak ketemu ya 2 digit lah ya, 10, 15 gitu ya. Oke, di sini saya udah punya Euro USD. Seperti biasa ya, ini yang paling kecil di Agnes ya. Teman-teman mau pakai broker apa juga bebas. Yang penting si brokernya support software MT4 ya. Jadi ada beberapa yang punya software sendiri gitu ya. Oke. Ini gridnya saya buang dulu. Saya pakai candlestick. Dan ini shift N nya saya nyalain dulu ya. Kaufman Adapting Moving Average ya. Oke, ini diklik ya, diklik kiri, tahan, lepas di sini ya. Oke, lalu kita ke common, allow DLL import ya, jangan sampai lupa. Kalau lupa ini nggak akan jalan ya. Oke, nah ini penampilannya seperti ini. Kita coba zoom dulu ya. Oke. Ya, sekarang kita coba lihat ke buy ya. Ini setup buy. Kita bahas dulu setup buy ya. Di sini ada setup buy yang gagal ya menurut saya ya. Sebentar, di sini ya, ini perhatikan. Nah, yang ini setup yang buy. Jadi untuk di indikator ini, begitu muncul sinyal buy, kita nggak serta-merta buy ya, kita tunggu sekitar 2 candle dulu. Ya, di sini ada pembatalan ya, ada koreksi, dia berubah jadi sell. Nah, kalau kayak gini pun kita nggak usah jangan dulu serta-merta langsung open sell ya, kita tunggu dulu 1, 2, bahkan lebih ya, ini beberapa indikator baru kita bisa pasang sell ya. Nah, setup yang berhasil tuh yang kayak gini ya. Jadi teman-teman ada baiknya juga belajar soal bentuk candle ya. Ini bisa dilihat di sini terdapat kalau nggak salah ya, ini namanya Morning Star ya. Terus di sini juga terdapat hammer ya. Di sini ada hammer lagi.
perhatikan ya, hammer kalau nggak salah gitu, cuman teman-teman bisa coba googling atau cari-cari literatur yang lain. Kalau muncul hammer ya, dimana hammernya tidak lebih tinggi dari candle sebelumnya, ya dia pasti akan bergerak searah ya. Cuman kalau berlawanan arah ya, ini contohnya di sini Morningstar dia berlawanan arah ya. Kalau nggak salah sih candle sesudahnya gitu atau candle sebelumnya gitu, coba cari tahu aja, saya kurang begitu familiar dengan bentuk candle ya. Cuman yang pasti kalau di indikator ini saya tadi nggak serta-merta begitu muncul biru saya langsung buy, begitu muncul merah saya nggak langsung sell. Jadi ditunggu dulu beberapa candle ya. Cuman kalau pakainya H1 nunggunya mungkin bisa 2 jam 3 jam ya, kelamaan. Jadi enak di M15 ya. Dari M15 kita sudah bisa nunggu beberapa saat ya, lebih dari 3 candle kita bisa pasang apakah berlawanan atau searah ya. Oke, kita coba lihat di sini setupnya. Kita ambil contoh yang di sini ya. Ini kita zoom sedikit. Ya, di sini kita zoom lagi. Kelewat zoom. Oke. Nah, di sini ya. Di sini mulai terlihat ada perubahan arah ya. Di sini ada mulai buy. Cuman kita nunggu dulu, jangan dulu ikut buy. Nah, kita bisa pasang di buy yang kedua atau buy yang ketiga ya, kita ngikutin tren. Jadi indikator ini bisa memprediksi arah tren ya. Nah, misalnya kalau teman-teman ngikutin yang hasil saya, misalnya closing ya teman-teman, di sini baru open buy gitu ya misalnya ya, kita ngambil candle terakhir ya, candle puncak sebelumnya. Oke ya, kita tandain dulu, marking dulu. Puncak sebelumnya ada di sini ya. Misalnya teman-teman ikut di candle ketiga ya, opennya ya. Sini aja misalnya ya. Oke. Dari sini ke atas, ke sini sama aja ya, ke sini atau ke sini juga sama aja, atau ke sini juga sama aja nih ya, 120-an ya. 115 di sini juga 115-an ya, sama, nggak beda jauh ya. 115 masih bisa ngantong ya, modal 0,01 masih bisa ngantong 115 atau sekitar 1,15 dolar ya profitnya. Itu lumayan ya. Oke, kalau kita ngelihat dari pucuk terakhir ya. Cuman kalau mau misalnya pakai trik geser SL ya. Jadi kalau nilainya sudah di atas, katakanlah di sini mulai mendekatin ya di 171, SL-nya yang ada di bawah kita geser ke puncak terakhir yang di sini. Jadi kalau terjadi penurunan ya, misalnya turun, ini kan turun ya, turun ke sini, kita nggak, biasanya saya pribadi suka kaget ya. Jadi kalau ngelihat misalnya gini ya, saya open di sini gitu ya, saya open di sini, ini harga akan naik dulu ya, harga naik ya, naik. Nah di sini saya belum close profit, harga sudah turun ya. Di sini saya mulai shock, biasanya otomatis tangan gatal untuk close ya. Cuman karena saya geser SL, jadi waktu ini melebihi katakanlah berada di area sini ya, saya tandain dulu, katakanlah harga berada di area sini, saya geser SL ya, yang tadinya SL mungkin di sini, saya geser naik ke sini ya, saya geser SL. Nah, jadi waktu terjadi penurunan saya udah closing duluan ya, jadi saya bisa profit 115 poin tadi ya. Itu kalau setup ala saya ya. Jadi lebih baik saya sih lebih baik untung sedikit asal nggak rugi gitu aja ya. Jadi ABC asal biru close. Oke, kita sekarang ke setup sell coba misalnya ya. Ini kondisi sell,
kita nggak ngomongin yang fail karena yang fail udah tadi ya. Yang fail di sini bisa kelihatan ya karena ini ada 3 malah ya, belum 4 candle. Sini ada morning star ya. Ini kayaknya masuk ke morning star. Dia mulai pembalikan tapi ada turun lagi ya. Ini sempat mau gagal, mau ada koreksi. Ada 1 2 yuk turun lagi ya. Oke, kita bahas yang kondisi sell ya. Nah, perhatikan juga di sini ada jarak space ya. 1, sini juga ada jarak 2. Terus ini ada jarak juga lagi 3 ya, jadi kemungkinan ini bisa teman-teman pakai buat exit ya. Jadi begitu ada long space kayak gini, ini bisa teman-teman buat pakai exit ya, apapun ya. Ini di sini sell juga udah mulai panjang, jadi udah waktunya close ya. Oke, nah kita lanjut ke open sell ya. Di sini seperti yang saya bilang barusan, kalau ada long space kayak gini, ini kita bisa pakai buat exit karena prediksinya dia akan berubah arah atau tren ya. Ini juga bisa teman-teman pakai buat patokan entry ya, jadi nggak usah nunggu 1 2 takut keburu jatuh ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ngikutin skenario saya yang pertama tadi, kalau saya pribadi saya lebih baik yang pasti ya. Jadi kemungkinan besar kalau ngikutin saya, teman-teman akan open close-nya di open trade-nya di sini ya, dan akan close trade di sini ya. Karena apa? Saya ngambil waktu kalau di sini puncak sebelumnya ya. Cuman karena ini sell, jadi mungkin teman-teman nyebutnya nilai terbawah sebelumnya atau lembah sebelumnya ya. Kalau kita hitung dapat berapa nih? 70 ya, 0,7 dolaran ya. Kalau mau pakai metode geser-geser SL juga bisa. SL-nya ditaruh di sini dan TP-nya ngikutin aja ya, ngikutin follow aja. TP-nya mau ngikut sampai berapa juga pasti profit juga ya. Oke, saya harap indikator ini bisa berguna buat teman-teman. Silahkan download indikatornya, ada di kolom deskripsi ya linknya. Silahkan, itu gratis, nggak perlu bayar, nggak perlu ngapa-ngapain ya, nggak perlu ngeklik iklan atau apa. Langsung klik aja linknya, download si indikatornya, coba di akun demo dulu ya, terus naik ke akun send. Baru kalau sudah terbiasa ya kasih waktu lah 1-2 bulan ya, dicoba dulu. Kalau teman-teman sudah pede ya bolehlah pakai modal yang kecil-kecil dulu ya, jangan langsung bruk sampai jual mobil gitu, sampai jual rumah ya, jangan sampai juga pinjem uang di pinjol ya. Oke, pakai uang yang benar-benar Anda siap hilang ya. Kalau di forex kripto ya, namanya investasi yang virtual gini harus siap hilang ya. Jadi usahakan benar-benar pakai uang yang Anda siap hilang. Jadi takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Jangan pakai uang beras. Kalau teman-teman nekat pakai uang beras ya, main di sen aja dulu ya. 100.000 juga udah cukup, bisa dapat 1000 sen ya, dapat 1000 sen. Udah gaya banget kalau dilihat orang ya, ada 1000 sekitar $1000 kalau orang lihatnya ya. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya indikatornya. Terima kasih telah menonton sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.